Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ke-18 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, dalam bimbingan Allah, di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini mari kita bahas mengenai salah satu ibadah yang teramat mulia, yang sangat dianjurkan oleh agama, yaitu qiyamul lail, ibadah atau salat di waktu malam hari. Sebelum kita membahas jauh masalah ibadah ini sekaligus fadilah-fadilahnya, mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu definisinya apa qiyamul lail. Qiyamul lail, kata al-lail ini menurut beberapa ulama, ada sebagian yang mengatakan dimulai azan maghrib, namun sebagian ulama yang lain mengatakan dimulai waktu isya sampai azan subuh. Ini al-lail. Jadi semisal ada seorang melaksanakan sholat tasbih, sholat hajat setelah sholat isya, karena mungkin khawatir tidak terbangun jika bangun di tengah malam, atau karena mungkin ada kesibukan bersamaan dengan pekerjaan di waktu malam hari, dan demi menjaga istiqomahnya supaya tetap melaksanakan ibadah qiyamul lail, lalu melaksanakan setelah sholat isya misalnya, maka ibadah ini juga sudah masuk kategori qiyamul lail. Karena memang al-lail ini terbagi beberapa bagian. Ada nisful lail, itu sekitar jam 12 malam. Ada thuluthul lail, sepertiga malam, sekitar jam 3. Dan masih ada pula rubu'ul lail, itu seperempat malam, jadi menjelang mendekati waktu subuh. Ini rubu'ul lail. Para jemaah dimanapun berada yang Al-Fakir hormati, di sini Al-Fakir ingin mencoba membahas yang thuluthul lail, yaitu sepertiga malam ke atas. Karena memang di antara lail yang paling mulia, yang paling istimewa tentu adalah yang thuluthul lail, yaitu sepertiga malam ke atas. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi, ini hadis sahih, karena perawinya adalah imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan imam yang lain pun dalam ilmu hadis juga sepakat ini, bahwa ini adalah hadis sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sam'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Pada setiap malam Allah selalu menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, membentangkan ridhanya kepada makhluk di dunia, ila samai dunia, kepada makhluk di dunia, dikala sudah tiba waktu thuluthul lail akhir, sekitar jam 3 lah ya, jam 3 mungkin sampai subuh. Ini thuluthul lail, di mana waktu thuluthul lail ini adalah waktu-waktu yang mungkin paling ijabah, mungkin paling istimewa di antara lail-lail yang lain, seperti nisful lail, seperti ba'da isya tadi. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin kita, kaulah ben panjenengan para jemaah, sebisa mungkin bisa melaksanakan ibadah ini. Karena qiyamul lail ini di samping memang ibadah yang sangat mulia, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, dan lebih-lebih lagi menghadapi 10 akhir di bulan Ramadan, qiyamul lail ini adalah ibadah yang sekaligus mungkin bisa menjadikan ciri khas seseorang yang memang benar-benar seorang muslim, seorang yang soleh, seorang yang beriman. Ini ibadah qiyamul lail. Karena semisal kita melaksanakan ibadah sedekah, ibadah istighosah, atau ibadah menyayangi orang lain, atau kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin saja ibadah yang saya sebutkan tadi ini juga bisa dilaksanakan oleh semua orang,
Bahkan maaf, orang yang belum mengerti Islam pun mungkin Islamnya masih setengah-setengah. Kalau urusan kebaikan sedekah, kebaikan mengingatkan orang lain, menyayangi orang lain, itu mungkin semuanya bisa. Dan bisa jadi itu lebih baik daripada orang yang sudah muslimnya taat, solehnya juga luar biasa. Tapi jika ibadah qiyamul lail, ini tentu tidak semua orang bisa. Makanya qiyamul lail ini adalah salah satu ibadah yang mungkin juga menjadi salah satu ciri khas pembeda ibadah yang dilakukan oleh orang muslim, orang saleh, dan tentu orang yang imannya kuat, hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau boleh Al-Fakir mengingatkan khususnya kepada Al-Fakir pribadi, mari ibadah qiyamul lail ini sebisa mungkin bisa kita laksanakan, lebih-lebih di sepertiga malam ke atas. Bahkan dalam ayat lain pun juga Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka itu melaksanakan membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jikalau kita atau muslim siapapun mendekati azan subuh waktu-waktu sahur, dibuat untuk munajat kepada Allah, berbisik kepada Allah di waktu-waktu yang ijabah ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang memang benar-benar menjadi orang pilihan. Para jemaah dimanapun berada yang saya hormati, yang paling terakhir Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa ibadah qiyamul lail adalah ibadah yang memang tidak sembarangan orang bisa melaksanakannya. Walaupun kita tidak boleh menafikan ibadah sedekah, ibadah-ibadah yang lain, itu tetap baik dan tetap kita harus lakukan. Akan tetapi ibadah qiyamul lail juga tentu jangan disepelekan. Kita sebisa mungkin harus berusaha dan berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan qiyamul lail. Bukankah awal Nabi diutus pun juga awalnya adalah ibadah qiyamul lail? Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail adalah ibadah yang sangat istimewa. Para jemaah dimanapun berada yang saya hormati, kenapa demikian? Di samping qiyamul lail ini adalah murni karena dorongan panggilan jiwa, maka tentu tidak semua orang bisa. Kita mungkin bisa menghadiri istighosah kubro, menghadiri tahlilan, sholawatan, atau menghadiri apapun ibadah lainnya. Itu karena mungkin ada temannya, atau mungkin karena diundang, atau bahkan diundang oleh orang yang ada kepentingan, seperti karena ada pilkada dan lain sebagainya. Tapi kalau ibadah qiyamul lail ini tidak ada yang mengundang siapa-siapa, tapi karena panggilan jiwa dan merasa hanya Allah lah yang memanggil kita, maka tentu qiyamul lail di samping istimewa adalah bentuk dan ciri khas seorang hamba yang memang benar-benar ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf bila dalam tausiah pengantar buka puasa hari ini mungkin terlalu menggebu-gebu, mungkin terlalu memaksa, padahal Al-Fakir sendiri adalah butuh doa, butuh semangat dari panjenengan semua. Dan pada akhirnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, seraya mohon doa, doakan Al-Fakir mudah-mudahan menjadi orang yang baik, karena sulit sekali menjadi orang baik. Kadang mau baik, gagal lagi, mau baik, gagal lagi. Tapi saya yakin doa antum panjenengan semua, doakan Al-Fakir mudah-mudahan menjadi orang yang baik, tambah baik, tambah baik. Dan begitu pun sebaliknya, ad-du'a bid-du'a, saling mendoakan. Mudah-mudahan panjenengan semua juga Allah takdirkan menjadi orang yang baik, dan tambah baik insyaallah. Istajib lana ya Rabb, amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.